Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020, hari Minggu biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius bab atau pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, kita telah dibebaskan dan mempunyai kebebasan untuk menjalani hidup seturut yang dikehendaki Allah. Kebebasan bukanlah sebebas-bebasnya. Kita telah bebas dari cengkeraman dosa karena penebusan Yesus, namun tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu yang kita sukai dan kita ingini. Maka harus terus-menerus mencari, menemukan, dan menjalankan apa yang diinginkan Allah. Itulah persembahan yang utama kepada Allah. Syukur karena Dia selalu memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukan hal itu. Lalu, saudara saya yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, orang beriman, kita juga warga masyarakat suatu bangsa. Dengan demikian tentu saja kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Apakah hal ini terpisah dengan kewajiban kita terhadap Allah? Almarhum Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan, kita hendaknya menjadi 100% orang Katolik, 100% orang Indonesia. Hal ini memberi pesan bahwa kalau kita sungguh Katolik, ya seharusnya kita sungguh orang Indonesia yang melakukan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Apa yang kita lakukan itu hendaknya menjadi perwujudan iman. Kemudian, saudara saya terkasih, sebagai orang beriman kita harus mengungkapkannya kepada Allah dalam doa, ibadah, dan karya. Kalau kedua hal ini dapat kita hayati dan laksanakan dalam hidup sehari-hari, maka benarlah bahwa kita telah menjalankan perintah Yesus. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Semoga sebagai orang merdeka, orang bebas, kita hidup dalam usaha terus-menerus merealisasikan apa yang dikehendaki Allah dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai warga negara yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini mengajak kita untuk menerapkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengatakan bahwa kita harus memberikan kepada seseorang, termasuk Tuhan, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, Kristus mengajarkan agar kita memberikan keadilan kepada penguasa dengan memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada penguasa, dan pada saat yang bersamaan memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Keadilan kepada Tuhan diberikan oleh manusia dalam bentuk kebajikan agama. Karena Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara manusia patut mendapatkan pujian dan sembah yang diwujudkan dalam agama. Saudara saya terkasih, di dalam komunitas dan masyarakat kita mengenal adanya keadilan.
yang disebut keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legal. Itu yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas. Keadilan tersebut mengatur hubungan antara individu atau antar bagian keseluruhan, serta mengatur keseluruhan ke individu. Kita bisa melihat dalam Katekismus Gereja Katolik memberikan penjelasan. Dikatakan dalam KGK 2411, kontrak-kontrak berada di bawah tuntutan keadilan komutatif yang mengatur pertukaran antar pribadi-pribadi dengan memperhatikan hak-hak mereka dengan seksama. Keadilan komutatif wajib sifatnya. Ia menuntut bahwa orang melindungi hak-hak pribadi, membayar kembali utang, dan memegang teguh kewajiban-kewajiban yang telah diterima dengan sukarela. Tanpa keadilan komutatif, tidak mungkin ada suatu bentuk keadilan yang lain. Keadilan komutatif dibedakan dari keadilan legal yang menyangkut kewajiban para warga negara terhadap persekutuan, dan dari keadilan distributif yang mengatur apa yang harus diberikan persekutuan kepada para warganya sesuai dengan sumbangan dan kebutuhan mereka. Kemudian dalam KGK 2412 dikatakan, demi keadilan komutatif, kewajiban untuk ganti rugi menuntut bahwa orang mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Yesus memuji Zakheus karena janjinya, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Siapa yang secara langsung atau tidak langsung mengambil milik orang lain, berkewajiban untuk mengembalikannya atau membayarnya kembali dengan uang tunai atau dalam natural. Demikian juga mengganti kerugian bunga atau manfaat yang pemilik sah dapat terima darinya. Siapa yang dengan salah satu cara telah mengambil keuntungan darinya dengan sadar, umpamanya siapa yang menyuruhnya atau yang telah bekerja sama atau yang melindunginya, berkewajiban untuk ganti rugi sesuai dengan tanggung jawab dan keuntungannya. Saudara saya terkasih, hubungan antara individu diatur berdasarkan kesetaraan, dan hubungan persekutuan kepada warganya diatur berdasarkan proporsi. Dan setiap individu harus memberikan dirinya kepada persekutuan untuk mencapai kebaikan bersama. Maka, saudara saya terkasih, semakin menjadi jelaslah bahwa warta Injil hari ini juga memberikan gambaran akan keadilan, yaitu memberikan apa yang menjadi hak orang lain termasuk Tuhan. Kalau keadilan dapat diterapkan, maka damai sejahtera akan muncul. Pemazmur mengatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Jadi, kalau kita mau menciptakan damai sejahtera, maka mulailah dengan bersikap adil. Dengan demikian, keadilan akan bertemu dengan damai sejahtera dalam satu kesatuan. Ya Yesus Kristus, tolonglah aku selalu untuk tidak jemu-jemunya mempersembahkan hidup dalam doa dan karya, sehingga aku semakin pantas menjadi murid-murid-Mu. Amin.